Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi majlisina hadha. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya an taghfir lana wa tarhamna wa ta'fu anna wa tu'afina wa walidina wa masyayikhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Izinkan di sini ana menyampaikan amanah tausiah tentang kejujuran, ya. As-sidq. Nah, as-sidqu, kejujuran merupakan jalan yang paling lurus. Siapa yang tidak berjalan di atasnya berarti dia adalah orang yang gagal dalam perjalanannya menuju akhirat. As-sidqu, kejujuran, menjadi pembeda antara munafik dan mukmin. Menjadi pembeda antara penghuni surga dan penghuni neraka. As-sidqu, kejujuran, merupakan ruh amal, dasar bangunan agama dan sendi keyakinan. Derajatnya mengikuti derajat nubuwah yang merupakan derajat tertinggi. Mata air dan sungai surga mengalir ke tempat para siddiqin dan shadiqin. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar bersama orang-orang yang jujur, yaitu para shadiqin. Karena mereka termasuk orang-orang yang secara khusus mendapatkan nikmat Allah bersama para nabi, para syuhada dan salihin. Dan mereka inilah teman-teman yang baik. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan kejujurannya. Kemudian juga di surat An-Nisa ayat 69 Allah Ta'ala nyatakan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Allah juga membagi manusia menjadi dua bagian, ya, antara shadiq dan munafik. Kebalikan dari shadiq, orang yang menyampaikan kebenaran, adalah orang yang munafik, menyembunyikan keburukan, menyembunyikan kebusukan, ya. Serta Allah Ta'ala juga memberikan balasan, ya, kepada masing-masing mereka. Allah Ta'ala nyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 24, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia menghendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, asas atau pokok dasar pondasi keimanan adalah sidq, kejujuran, ya. Karena as-sidq itu asal kata dari tasdiq, membenarkan, ya, kebenaran, kejujuran, ya. Sedangkan asas kemunafikan sebaliknya adalah mendustakan, adalah kedustaan, ya. Dusta dan iman tidak akan bisa disatukan, ya, tidak akan bisa bersatu. Yang satu memerangi yang lainnya, tidak bisa dikumpulkan, ya. Allah juga mengabarkan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan hamba dari siksa pada hari kiamat selain sidqnya, kejujurannya, pada ketakwaannya. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Di surat An-Nisa, surat Al-Maidah ayat terakhir kalau enggak salah, ya, Al-Maidah ayat 119. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada
radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul azim. Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala berkata, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Sidqun atau kejujuran ya, dalam perkataan artinya menjaga lisan. Dalam kejujuran, berkata jujur. Jadi ada sidq ya, kejujuran dalam perkataan. Ada juga sidqun, kejujuran dalam perbuatan. Artinya apa? Menjaga amal. Jujur amalnya, jujur perbuatannya, yaitu menjaga amalnya senantiasa menjalankan perintah Allah dan mengikuti as-sunnah. Itu adalah orang yang jujur, orang yang shadiq dalam perbuatannya. Itu melakukan, beramal sesuai apa yang Allah Ta'ala perintahkan, menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang, dan mengerjakan apa yang as-sunnah contohkan. As-sidqu dalam keadaan ya, dalam kondisi artinya menjaga perbuatan hati dan anggota tubuh pada keikhlasan. Seluruh anggota tubuh menjaga hati senantiasa ikhlas, memurnikan niat hanya kepada Allah Ta'ala. Itu adalah as-sidq dalam keadaan, dalam kondisi. Nah, di antara tanda sidq adalah ketenangan hati. Ketika kita jujur, maka hati kita akan tenang ya. Dan di antara tanda dusta sebaliknya adalah keraguan-raguan. Hal ini yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh cucu beliau Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. As-sidqu, kejujuran, adalah tuma'ninah, ketenangan, akan bawa ketenangan. Sebaliknya al-kadhib, kedustaan, akan membawa pada keraguan. Kemudian juga satu hadis yang kita semua insyaallah sudah hafal ya, tentang kejujuran ya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ini juga sangat, beliau juga punya kisah tersendiri. Abdullah bin Mas'ud ini dulunya adalah penggembala kambing ya, penggembala kambing. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, ketika mau minta kambing, minta susu ya, minta susu kambing ya. Tapi dijawab bahwasanya kambing ini bukan miliknya ya. Tidak diizinkan. Mau dibayar tetap tidak mau mengizinkan ya. Itulah Abdullah bin Mas'ud ya, penggembala kambing yang jujur. Dan beliau juga meriwayatkan hadis tentang kejujuran yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bis-sidqi, wajib bagi kalian untuk berbuat jujur ya. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri, karena sungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dalam hadis lain disebutkan as-sidqu ma'al birri wa huma fil jannah ya. Kejujuran itu bersama kebaikan dan keduanya ada di surga ya. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Wala yazalu ar-rajulu yasdungu wa yataharra as-sidqa, dan senantiasa seorang laki-laki jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Wa yataharra as-sidqa, dan berusaha jujur. Ya, sudah jujur dan berusaha selalu jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, hingga tertulis di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba, sebaliknya jauhilah oleh kalian al-kadhiba, kedustaan. Fa innal kadhiba, sungguhnya kedustaan, yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan akan membawa kepada neraka, akan mengantarkan pelakunya ke neraka. Oleh karenanya dari sini dinyatakan bahwa al-kadhib, kedustaan, kebohongan termasuk dosa besar, karena terancam, ancamannya adalah
neraka. Di antara definisi dosa besar adalah yang diancam neraka. Kedustaan walaupun ringan bagi orang biasa, berdusta itu ternyata adalah dosa besar. Ya, kedustaan bisa berupa ucapan, bisa juga berupa perbuatan. Wala yazalur rajulu yakdzibu. Senantiasa seorang itu berdusta dan yataharral kadhiba, berusaha berdusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, hingga tertulis namanya di sisi Allah Ta'ala sebagai sang pendusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, Nabi SAW menjadikan as-sidq, menjadikan kejujuran sebagai kunci dan permulaan derajat siddiq, dan sekaligus tujuannya yang sama sekali tidak bisa dicapai oleh pendusta, baik dalam perkataan, perbuatan, atau keadaannya, terutama orang-orang yang berdusta terhadap Allah dan sifat dan asmanya, seperti menafikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, atau sebaliknya menetapkan apa yang Allah nafikan, atau berdusta dalam agama dan syariatnya, ini paling berat, seperti menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah Ta'ala telah halalkan. Jika seorang hamba mengimani Allah, bertakwa kepadanya, jujur dalam ketakwaannya, maka Allah akan meridhoi amalnya, meridhoi keadaannya, keyakinannya, dan tujuannya. Ya, seorang hamba yang ridho, tadi implementasi dari doa yang sering diucapkan pada zikir pagi dan petang, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ya. Barang siapa yang baca itu 3 kali pagi dan 3 kali sore, maka dia akan menjumpai Allah Ta'ala dalam kondisi Allah Ta'ala ridho kepadanya. Ridho Allah Ta'ala sebagai Rabb, ridho Islam sebagai agama, ya, ridho Muhammad SAW sebagai Nabi, maka seluruh syariatnya diambil. Nah, maka jika seorang hamba ridho dan diridhoi karena dia ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, ridho kepada Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Muhammad sebagai Rasul Allah, maka Allah pun ridho kepada hamba dan amal-amalnya pun diridhoi. Nah, terakhir mungkin Anda sampaikan sebuah ayat, ya, yang paling sering dibaca biasanya di muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah qawlan sadida, pakai sin, ya. Sadida artinya benar, ucapan yang benar. Ya, kalau syukron pakai SY, syukron. Ya, jadi kalau ada yang nulis syukron tanpa Y, itu artinya apa? Sakron? Gila, ya, apa? Mabok, ya, mabok. Jadi sadida bukan syadida, bukan pakai shin tapi pakai sin, ya. Sadida artinya benar. Ucapkanlah ucapan yang benar, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keadaan. Nah, maka bagaimana? Apa yang menjadi pahalanya, menjadi ganjarannya, ya? Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan membenarkan, akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ya? Dan Allah Ta'ala akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah menang, telah sukses dengan kemenangan atau kesuksesan yang besar, ya. Imam At-Tabari beliau menyatakan, mengutip perkataan Qatadah, Imam Qatadah dalam mentafsir ayat ini, maksudnya qaulan sadida itu apa? Beliau mengatakan, ya'ni bihi fi mantiqihi wa fi amalihi kullihi was-sadidu as-sidqu. Ini kata Imam Qatadah, ya. Maksud dari qaulan sadida itu fi mantiqihi, dalam ucapannya, wa fi amalihi kullihi, dan dalam amalnya seluruhnya, was-sadid as-sidq. Sadid yaitu jujur, as-sidqu.
Kemudian As-Sa'di menafsiri ayat yang ke-71, ini surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 ya. Dia mengatakan yakunu dzalika sababan li salahiha wa tariqan li qabuliha. Ya, dengan ketakwaan dan ucapan yang sadid, ucapan yang sidq, ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka itu menjadi sebab, ya, menjadi sebab baiknya amalnya dan jadi jalan amalan itu bisa diterima. Tariqan li qabuliha. Wa yuwaffiqu fihi al-insan lil amali shalih. Karena Allah Ta'ala akan membimbing, ya, orang ini untuk terus beramal soleh. Wa bihifdhiha amma yufsiduha. Dan Allah Ta'ala juga akan jaga dari amalannya dijaga agar tidak ada yang merusak. Ya. Wa hifdha thawabiha wa mudha'afatiha, dan juga Allah Ta'ala akan menjaganya agar amalnya terus meningkat, berlipat ganda. Kama anal ikhlal bit taqwa wa qaulis sadin sababul fasadil amal. Sebagaimana juga kalau misalnya ada kekurangan dalam ketakwaan, kurang dalam kejujurannya, itu menjadi sebab apa? Rusaknya amal, ya. Wa adamin qabuliha, dan tidak diterima amalan itu. Kemudian dalam Ibnu Katsir beliau mengatakan yuwaffiquhum lil amali salihah wa ayyaghfira lahumudz dzunub al-madiyah. Allah Ta'ala akan membimbingnya, memberikan taufik untuk beramal amal yang soleh, dan akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qad yaqa minhum fil mustaqbal yulhimuhum taubah. Bahkan Allah Ta'ala akan berikan ilham kepadanya atas dosa-dosa yang telah berlalu untuk apa? Bertaubat. Allah Ta'ala ilhamkan untuk bertaubat. Karena kadang orang sudah melakukan dosa, orang itu Allah Ta'ala lalaikan untuk menghapuskan dosa-dosa itu dengan taubat. Tapi dengan takwa dan ucapan yang jujur, maka Allah Ta'ala akan ilhamkan dia untuk bertaubat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, agar kita diberikan kemampuan dan kemudahan untuk bertakwa kepadanya dan selalu jujur dalam segala tindak tanduk kita, sehingga Allah memenangkan kita semua ke dalam surganya yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Amin. Hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.